Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna hasanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa ala manaf'ala nabih wa bi barakati ulumi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, kita doain beliau sehat walafiat. Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Samsuddin, Ustaz Hazani, Ustaz Hilmani, Ustaz Muhammad Nafis, para hujat hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam sehat walafiat, dalam rangka kita hadir duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim dari suratul Fatihah, Imam al-Fadhil Syekh Muhammad Nabi Syafiq Arjib Rasulullah sallallahu wa nausun lori labil faiz Muhammad Muhammad Samarkandi la yazin yazin wa la nafaqa hadzal masjid la nabi sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Waladhdallin. Fatihah buat kawan kita, jamaah kita Ustadz Kazruni. Beliau ya tadi saya ada ke rumahnya ya, sehat sih tapi tetap harus bolak-balik rumah sakit. Doain mudah-mudahan beliau disempurnakan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya sehingga bisa kembali hadir bersama-sama kita. Fatihah bin yati sifa wasiha wasalam salih akhina Kazruni bin Yahya Shifana Janallah Hadrin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi bacaan kitab kita. Terakhir nanti manusia akan datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa juga enggak mampu gitu. Wa inni la yuhimmunil yawma illa nafsi. Jadi tetap ya, semuanya merisaukan dirinya sendiri. Artinya sekelas Nabi aja enggak mampu. Ya, sekelas Nabi enggak sanggup untuk memberikan syafaat pertolongan buat umatnya. Maka Nabi Isa pun angkat tangan. Ya, urusan dia sama Allah masih ada dan itu belum terselesaikan. Apaan? Umatnya menganggap dia adalah anaknya Tuhan. Ibunya begitu juga, bapaknya begitu juga. Karena dia nggak punya bapak. Nah itulah yang kemudian nanti kalau ditanya sama Allah dibingung jawabnya. Ya Isa, emangnya ente ngaku Tuhan di muka bumi? Soalnya pengikutmu menganggap kamu adalah anaknya Tuhan. Dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan buat Nabi Isa. Makanya hadirin rahimakumullah, beliau angkat tangan juga. Beliau angkat tangan. Lalu kemudian beliau bilang walakinna ara'aitum. Akan tetapi kalau kalian melihat laukana li ahadikum bidha'atan. Laukana li ahadikum bidha'atun fahamalaha fi kaisin wa khatama 'alaiha akana yasilu ilma fil kais hatta yafuddal khatma. Jadi Nabi Isa membuat
sebuah logika kepada umat manusia. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di antara kalian ada yang punya satu barang, lalu kemudian fahamalaha fi kaisin, lalu barang yang dia punya tadi dimasukin ke dalam satu tempat. Ya kalau kita bilang dimasukin ke kotak atau ke dompet, ya. Lalu kemudian wa khotamaha alaiha, lalu kemudian dikunci, dikasih gembok, ditutup. Kita punya dompet, masukin ke kotak, lalu kita tutup, terus kita gembok. Lalu akana yasilu ila ma fil kais, apakah bisa kita mengambil barang yang ada di dalam dompet itu? Kalau enggak, kita membuka penutupnya dulu. Jadi kita kalau naruh barang, kita punya dompet nih, kita taruh di lemari, kita kunci lemarinya, terus kita mau ambil itu dompet, bisa kita ambil langsung? Nggak bisa, harus diapain? Harus dibuka dulu kuncinya. Ya kuncinya nggak ada ya pakai linggis, dobrak aja. Pokoknya harus dibuka dulu. Ya. Ini Nabi Isa ngasih analogi buat umat Nabi Muhammad, semua umat. Fayaquluna, maka mereka semua menjawab, la, ya nggak bisa. Seseorang nggak akan bisa mengambil sesuatu yang mana sesuatu itu ketika ditaruh dikunci, ditutup. La. Lalu berkan fayaqul inna Muhammadan khutimat bihil anbiya'u wa qad wafal yauma. Lalu Nabi Isa ngomong begini, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah penutup. Kalau bahasa kita kuncinya, gemboknya dari semua nabi yang ada. Dan beliau ada di sini pada hari ini. Gitu. Dari arti di hari kiamat itu beliau ada di situ. Kan tadi datang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua didatangin. Sampai Nabi Isa. Kata Nabi Isa, Nabi Muhammad itu kuncinya semua nabi, penutupnya, dan dia ada di sini. Lalu kemudian waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, dan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Isa, sungguh telah mengampuni, telah memaafkan ya bagi beliau dosa-dosa beliau yang dulu dan yang sekarang. Jadi bahasanya Nabi Muhammad itu gak ada dosanya, gak ada salahnya. Kalau saya ini masih ada urusan yang belum kelar. Ya, nanti dia tanggung jawabnya bingung di hadapan Allah. Dia dibilang sebagai anak Tuhan. Ya. Sementara Nabi Muhammad nggak ada urusan apa-apa lagi. Ya. Ya, jadi dibilang begitu. Ya. Waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka kata Nabi Isa, tuhu, maka kalian datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Ini Nabi Muhammad lagi cerita nih. Jadi begitu nanti datang. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian habis itu Rasulullah beliau bersabda lagi, fayatini annasu faaqulu. Maka mereka manusia semuanya itu yang ada, mereka mendatangi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan kepada mereka, Nabi bilang, "Na'am ana laha." Ana laha. Ya. Jadi Nabi udah tahu tuh. Ya, karena emang Nabi yang cerita, Nabi udah dikisahkan semua oleh Jibril. Ana laha, ana laha. Aku yang bisa memberikan syafaat. Aku yang punya syafaat itu, pertolongan. Jadi semua nabi dari Nabi Adam 124.000 nabi. Ya, itu semua banyak tuh, bukan cuma 20, yang 25 sih yang Rasul yang wajib kita kenal. Tapi semuanya itu semuanya nggak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Maka ketika mereka pada minta syafaat, Nabi, "Na'am ana laha, ana laha." Kalau yang lain bilang, "Laisa yuhimmunil yauma illa nafsi." Enggak ada yang merisaukan diriku pada hari ini selain urusan diriku sendiri. Sementara Nabi langsung bilang, "Ana laha, ana laha." Jadi aku yang punya syafaat pertolongan nanti.
Maka kita minta gitu syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'zanallahu liman yasha wa yarda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin atau mengizinkan kepada orang yang dikehendaki dan diridhai. Fayalbasu ma sya'allahu ayyalbasa. Maka terserah ya apa yang menjadi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza aradallahu ay yaqdiya baina khalqihi nada munadin, dan pada saat Allah akan menuntaskan urusan di antara para makhluk-makhluknya, ya para ciptaannya, maka nada munadin, ada suara yang memanggil, aina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Bayangin, itu orang dari zaman Nabi Adam udah nungguin lama tahunan. Ketika Allah hadir di situ, ya, akan menyelesaikan urusan-urusan di antara kita manusia yang dulu kita pernah dibohongin, pernah dicurangin dan lain sebagainya, itu semua akan selesai urusan. Makanya kalau kita nyari keadilan di dunia nggak akan dapat. Ya. Walaupun kita sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila keberapa itu? Saat Samsudin itu masih ingat gak tuh? Hah? Ketiga, Persatuan Indonesia ketiga, itu nggak lulus berarti. Ya, sudah kedua ya? Hah? Kelima apa kedua? Ya, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu keempat. Oh, salah juga saya. Ya, udah, dulu kita masih sekolah ya Satazani itu harus hafal gituan itu. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka itu saya masih hafal penjajah. Dulu pacara dulu begitu. Sekarang masih ada gitu nggak? Masih ada? Oh, kita kalau udah lupa ya, anak-anak masih ingat mah. Ya, itu hadirin jamaah rahimakumullah. Dicari umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang lain belum dipanggil, umat Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad langsung. Aina Muhammadun wa ummatuh. Mana Muhammad dan umatnya? Oh, langsung. Bayangin, udah ngantri paling belakang dipanggil paling dulu, gini enak. Tuh, ya untungnya kita tuh. Coba ente dah ke rumah sakit dah sono. Ya, no. Saat Budi Asih. Ya, orang datang sebelum subuh. Kita datang habis johor, dipanggil duluan, coba bayangin dah. Yang lain ponakan dokter kali itu dia ngapain? Gue dari sebelum subuh, gue aja kunut di bawah, dinari belum dipanggil, dia baru nyampe udah dipanggil. Mau bilang apa? Nah, orang yang manggil, tukang manggil, pos kok duluan. Udah lu duduk aja situ. Nih yang mau dokternya yang manggil, dia udah janjian sama dokternya. Udah lu datang siang-siangan aja nggak apa-apa, gue panggil duluan. Lu mau bilang apa? Yang dipanggil siapa enggak? Gue mau duluan. Nggak bisa urusan. Ini siapa yang datang? Bukan ente yang dipanggil. Gitu. Ya, jadi yang dipanggil pertama Muhammad. Aina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Lalu kata Nabi, fanahnul akhirun al awwalun. Maka kami nih umat Nabi Muhammad, ya, semua kita nih al akhirun. Orang umat yang paling terakhir. Emang kita umat akhir zaman, paling belakang, paling terakhir. Umat nggak tahu, ada yang prediksi itu umur umat Nabi Muhammad katanya 1500 tahun. Itu sih prediksi aja. Sekali yang begitu-begitu dipikirin. Ya, nggak usah dipikirin kiamat kapan. Yang penting kalau mati kita masuk surga, itu aja kiamat dipikirin. Kiamat mau kapan? Ini tanda-tandanya kiamat udah banyak. Ya, di antara tanda kiamat dalam satu kitab itu, satu hadis Rasul, itu umat manusia akan berlomba-lomba memperhias masjid-masjid mereka. Musola main keren-kerenan, masjid main cakep-cakepan, orangnya yang sembahyang kagak ada. Coba tanya sama orang-orang dulu. Orang dulu Ustaz Jaini itu kalau ke masjid ya masih pada pakai apa itu? Kalau kita kan pakai keran udah enak. Dulu kan nimba. Pas nimba, pas diangkat ada ular kadut kadang-kadang di timbaannya. Ya kan, tuang dulu, ya kan, nimba dulu. Kadang-kadang tempat wudhunya masih kolom gede. Ya kan? Orang sekarang nggak ngalamin, saya nggak ngalamin. Ya gitu, kalau wudhu
Ya, kadang-kadang kalau berangkat pakai colen di masjid, masih pada bedek, musola pada, tapi orang pada rajin sholat. Nah sekarang udah enak banget, kayak karpet, ini kan nggak ada alasan gue kalau ke masjid encok gue, kagak ada karpetnya ding, anget, ada AC, ada karpet, pokoknya enak banget udah sekarang. Ya kan jalanan dulu belok, sekarang ada, gue debel kalau ke masjid, debel di mana? Ya udah di aspal semuanya jalanan gitu, enak ya, enak. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang yang terakhir kata Nabi, tapi kita paling awal nanti. Jadi umat yang paling belakangan datangnya, tetapi kemudian ketika dihisab paling dulu. Begitu. Ente bisa ngerasain begini kalau punya kolega. Ente ngantri nih bikin SIM atau ngantri BPJS, ngantri apaan aja ada di bank kalau ada yang kita kenal. Udah, biar kata ngantri nomor sekian juga, Pak, Bapak masuk ke dalam aja. Kata yang lain ngatain, kok dia baru nyampe disuruh masuk, itu belum mana. Lo nggak tahu gue kenal sama siapa, kan begitu bahasanya. Itu di dunia aja kita bisa begitu. Nah berarti kan kita ini umat Nabi Muhammad ini relasinya luar biasa sama Allah. Udah datang paling belakang, dipanggil paling dulu, bayangin ya, hebat, nggak nungguin nggak lama. Coba yang umat Nabi Adam, dia nungguin di kuburan itu berapa lama ini kapan kiamat. Nah sekarang kiamat belum jadi kan gitu ya, makanya itu kan tanda kiamat gitu. Orang masjidnya mencakep-cakepan. Sekarang lihat masjid pada dibangun, wah mewah, udah gede banget. Kita tanya sembahyang subuh berapa baris orangnya gitu. Kadang-kadang dikit sembahyang, padahal udah enak tempat semua. Itulah tandanya akhir. Jadi kita nggak usah kaget orang mau cakep-cakepan. Kita tanya orangnya ada. Kadang-kadang ada masjid cakep, imamnya kagak ada. Makanya di sini masjid-masjid pinggir jalan, nih imam mesti dijadwalin. Jangan sampai orang yang baru nyampe kayak kaos atau komat imam kagak maju. Yang begitu kan berani-berani banget maju udah. Bacanya bener kagak. Tuh sembahyangnya johor nggak kedengeran. Itu makanya nih masjidnya tempat pinggir-pinggir jalan ini mutlak nih mesti imam rawatib ini wajib ada. Ya, wajib. Kalau dia jarang-jarang datang, lu mau diupain berapa duit? Tanya gitu aja ya, biar rajin. Nggak, kadang-kadang perlu ikatan juga. Misalkan sebulan sekali kita kasih beras dah 5 liter gitu, nama aja. 5 liter kalau kita masaknya segelas-segelas kan awet juga masih. Ya, iya, boti makanya boti kalau imam banyak nggak cukup, boti 1 juta. Ya begitu, nggak apa-apa, boleh aja. Imam ada 10, kita beliin beras dia tiap bulan 5 liter berapa duitnya tuh? Berarti 50 liter ya. Kalau saya liternya 10.000, 50 liter berapa ya? 500 ya. Berarti tambahin jangan 10, jangan 5 liter, 10 liter gitu. Gitu anterin. Jadi apa? Ada ikatannya sama imam. Lu udah gue kasih beras masih malas aja gitu. Gitu. Jadi imam tuh kalau di masjid tuh kalau emang udah dijadwal datangnya tuh jangan duduk sembahyangnya di belakang dekat tiang sono. Kalau emang ente giliran imam sembahyangnya di sini nih. Jadi yang komat aman. Ini udah diajan di mau komat. Imam belum ada ya. Kalau di komat ditanggung jawab. Gitu. Dia bingung, gue komat ayat kalau komat lu komat aja sih, imam belum ada, tanggung jawab lu sekalian, udah ajan mukul beduk komat imam lagi kalian. Ya jadi begitu. Karena kalau kita ke fikih yang namanya yang menentukan kapan komat itu bukannya jam. Ini kan kita ada jam nih, tit komat, bukan. Yang menentukan kapan iqamah dikumandangkan imam. Kalau imam belum datang nih udah bunyi, biarin aja dulu. Tuh, selalu udah lama banget imamnya kagak juga nih, imam kemana rumahnya kagak datang ini. Gitu baru dah komat juga dah kelihatan kira-kira ada yang bisa jadi imam kan nih. Imamnya nggak kelihatan. Maka imam di sini nih dirinya ketahuan, jangan di belakang ngumpet. Yang komat bingung ngomen komat. Karena tanggung jawab enggak. Jadi imam juga urusannya. Tuh begitu. Ya jadi banyak tuh masjid-masjid mencakep-cakepan sekarang. Ini masjid yang Al-Fajri itu dia mau bikin masjid kayak di Turki modelnya itu. Semuanya gitu modelnya. Ntar orangnya ada apa kagak membayang. Terus imamnya juga bacaannya rapi apa kagak mah deh.
Kadang masjid cakep, imamnya baca Fatihahnya aja masih bahasa kita masih mencret baca Fatihahnya. Jadi imam begini masjidnya doang cakep, SDM-nya mana? Itu. Jamaahnya mana? Itu jadi kalau kita ngeliat kayak gitu nggak usah kaget. Itu namanya ciri-ciri udah mau datang kiamat. Jadi orang tuh pada mencakep-cakepan masjid, mencakep-cakepan musola, jangan kaget tuh. Berarti dia mempercepat proses datangnya kiamat. Gitu. Udah nggak usah bilang apa-apa. Ya, emang udah begitu, cakep. Yang bagus kan udah musola nih masjidnya cakep, imamnya ada, sholatnya juga orang banyak. Apalagi kalau sholat subuhnya udah kayak orang sholat Jumat, wah, sudah mau kiamat. Makanya kan subuh gabungan itu mempercepat kiamat juga termasuk. Salat subuh gabungan, yang subuh kan banyak tuh ya, wah masjid penuh salat subuh. Man penuhnya setahun sekali, subuh gabungan kan ngambilnya setahun sekali. Ya gitu, jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, tapi itu sih nggak perlu kita pikirin. Itu kiamat yang begitu mah, masih lama dah. Ya masih lama, masih banyak orang ngaji, masih aman. Ismail masih ngaji, Ismail tadi baru masuk saya lihat. Dia nggak kelihatan, dia ngaling tembok, dia sengaja dia biar saya nggak lihat. Ya jadi seperti itu. Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kemudian setelah itu, ya wal awalun, kami yang pertama. Yakni akhirun nas fid dunya wa awwaluhum fil hisab yaumal qiyamah. Kami adalah umat manusia yang terakhir di dunia, tetapi kami ini adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Tuh, enaknya umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita masuk neraka duluan, kalau masuk surga duluan, begitu aja udah. Itu, ya, penting selesai urusannya daripada nggak jelas, kan gitu. Tapi ya lama nungguin ya gue kapan nih masuk surga, masuk neraka, ini urusan bengong ini. Kalau udah ketahuan udah masuk neraka. Jadi hitungannya udah mulai itu. Ya yang lain masih dihisap, kita udah masuk hitungan nih udah 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Ntar orang belum diangkat kita udah keluar duluan dari neraka itu. Lalu kemudian fa'akumu ana wa ummati fayufarijul umamu an tariqina. Maka ketika dipanggil di mana Muhammad dan umatnya, Nabi Muhammad bangun langsung. Ini umatnya ada di belakang beliau. Yeah. Kemudian ketika kita lewat dipanggil, umat-umat yang lain langsung buka jalan. Dan pada ngumpul tuh. Ketika kita dipanggil, nah kita kan paling belakang adanya. Umat Nabi Muhammad tuh paling belakang. Ini orang udah pada dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus banyak. Nah kita paling belakang. Tiba-tiba dipanggil mana Muhammad dan umatnya. Maka Nabi Muhammad langsung maju. Nah itu umat yang ada di depan kita semua langsung buka jalan. Bayangin tuh, jalan dibuka kita langsung lewat semuanya. Tuh. Yang nggak sembahyang lewat juga masih di situ. Yang nggak pernah ngaji, biar kata rumahnya dekat musola, dekat masjid, tetap ikut juga. Tapi ntar di sana urusannya beda. Gitu. Biarin yang ikut. Kata lu kan dulu jarang sembahyang, lu apa yang ikut juga? Gua kan umatnya Muhammad juga gua. Umatnya, cuma ntar urusannya di sana lain lagi, dicegat. Gitu, biarin aja dulu. Ya. Fanamuru ghurran muhajjalin min asarit tuhur. Ya. Lalu kemudian kata Nabi, kami melewati mereka semua itu dalam kondisi wajahnya bercahaya. Ghurran muhajjalin min asarit tuhur. Dari bekasnya kita wudu. Ya kan, bekasnya wudu. Makanya kan ulama kita ketika simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada kemudian yang mengartikan sampai jidatnya pada hitam gitu. Tapi ulama kita menafsirkan ayat ini maksudnya bukan begitu. Jadi bekas sujud itu ada, bekas sholat kita itu nanti di hari kiamat itu akan tampak cahayanya. Jadi nggak bisa dibohongin tuh yang kayak tadi yang jarang sembahyang, kelihatan geseng mukanya, mending ikut aja di situ gitu. Tapi tetap aja, ya ntar minggir juga. Pokoknya hitungannya masih namanya umat Nabi Muhammad.
Ya, wa yaquluna nas. Ya. Lalu kemudian orang-orang tuh umat yang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya itu mereka pada bilang kadat hadhil ummatu an takuna kulluhum anbiya. Jadi mereka takjub ngelihat kita ini umat Nabi Muhammad, wajahnya yang pada cerah terang itu. Jadi mereka ini umat mukanya jogrogannya kayak nabi semuanya. Oh, itu kayak nabi. Kan kita doang umat yang bisa memberikan syafaat buat sesama. Ya, ini orang-orang kita ini bisa nanti ngasih pertolongan. Bukan cuma nabinya doang, umatnya bisa. Ya, ulamanya bisa ngasih syafaat. Makanya ada orang tuh sama ustadznya, sama gurunya, sama Habib dekat dah. Ya walaupun dia rada-rada kurang benar, tapi dia dekat aja ketimbang apa? Mau biar dikenalin ntar di sono katanya. Kalau gue kurang-kurang amal, masa gue kagak ditolongin kan gitu. Ya belum tentu juga. Nah orang kelas Nabi aja bingung, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nah, kelas kita nolongin. Tapi memang ada janji dari Allah buat umat Nabi Muhammad. Inilah istimewanya. Kalau kelas-kelas Nabi sebelum Nabi Muhammad aja bingung. Tapi kelas kita nih, ulama-ulamanya bisa ngasih syafaat. Itulah istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Kita kan sama Nabi Muhammad kan bahasanya nggak pernah ketemu. Ya kan? Yang memperkenalkan kita siapa? Guru-guru kita semua. Gimana kalau kita ngaji Nabi Muhammad begini, begitu dan lain sebagainya. Nah itu orang-orang itu yang nanti kalau kita kenal tuh itu bisa ngasih tolong syafaat ya buat kita. Makanya itu makan bareng sama guru-guru itu jangan pada main pulang-pulang aja duduk sini. Yang jarang makan tuh kita nggak tolongin bareng. Aja ini tahu ya aja deh. Kan memang ada riwayat begitu. Ada orang dalam kitab ada Qaikul Akhbar kalau nggak salah. Itu ada orang di kitab ini juga ada kalau nggak salah nanti ketemu babnya. Orang itu hitungannya masuk neraka udah. Cuman Nabi pengen masukin dia ke dalam surga, Allah pengen masukin dia ke dalam surga. Kata udah nih bawa aja ke neraka ya. Pas udah jauh, malaikat tolong tanya dulu sama dia. Dia cinta nggak sama ulama? Kagak. Kebangetan banget nih orang. Kagak juga. Akhirnya sampai ditanya, sampai terakhir dia pernah nggak makan bareng ulama? Kagak juga. Gitu. Dia punya nggak temen yang namanya temennya ini cinta sama ulama? Ada katanya begitu. Punya temennya deket sama ulama, dia mah kagak. Gara-gara punya temen deket sama ulama, udah gak kata Allah udah masukin surga. Ya cuman gara-gara begitu doang tuh. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya makanya umat yang lain ketika melihat umat Nabi Muhammad lewat, mereka bingung. Karena ini orang pada semua jogrogannya kayak Nabi semua. Wajahnya pada bercahaya. Ya. Summa ataqaddamu ila babil jannah fastaftihu fayuqal man haza. Lalu kemudian Nabi Muhammad maju ke depan persis di pintu surga. Itu Nabi Muhammad maju duluan ya. Lalu aku minta pintunya dibukain. Lalu di dalam nanya, siapa ini yang minta bukain pintu? Gitu. Fakul ana Muhammadun Rasulullah. Saya Muhammad Rasulullah. Itu pas dengar gitu langsung fayuf tahuli, maka dibukakanlah pintu surga untuk aku. Tuh, dibukain langsung. Yang lain masih pada ngeliatin. Belum selesai urusannya. Fa'adkhulu wa akhiru li rabbi sajidan wa ahmaduhu bimahamida lam yahmadhu biha ahadun qabli. Lalu kemudian aku masuk. Maka aku masuk ke sana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah dibacakan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada orang yang melakukan ini sebelumnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Wala yahmaduhu biha ahadun ba'di fayuqal irfa
ra'sak. Maka ketika itu dia katakan, ya Muhammad, angkat pala kamu. Ya. Wa kul tusma, wasal tu'ta, washfa tushaffa. Fa arfa'u ra'si fa ashfa'u liman kana fi qalbihi mithqalu sa'irat au dzarratin minal iman, yakni minal yakin ma'a syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad lagi sujud di hadapan Allah sebagai rasa syukur beliau yang memuji Allah, lalu ya Muhammad, angkat kepala kamu dan katakan apa yang kamu mau, ya, akan didengar. Lalu kemudian minta apa yang kamu minta akan dikabulkan. Dan berikan pertolongan, syafaat. Maka kau diperbolehkan untuk memberikan syafaat dan syafaat kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, maka aku mengangkat kepala aku dan aku memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di dalam hatinya, ya, mithqalus sa'iratin, ya, sebesar iman, sebesar gandum kecil itu pokoknya. Ya, kalau kita gandum susah gitu nih, pasir aja lah kita gituin, ya, yang ada di dalam hatinya segede butiran pasir, ya, akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu ntar nggak mau masuk dulu tuh, umatnya duluan disuruh masuk. Itu Bang Nafis masuk. Bang Nafis mana ini? Nafis jadi banyak. Nafis Al-Muawana gitu masuk. Begitu masuk udah nggak ketukar masuk. Masuk semua. Nabi Muhammad liatin tuh semua. Nah itu nanti itu yang mukanya geseng-geseng, lu mau kemana lu? Mau masuk entar. Ini mukanya geseng banget, entar lu ini belakangan begini nih. Mengintil aja. Urusannya belum kelar yang begini. Jadi Nabi Muhammad kenalin. Ya apalagi yang tukang suka pada baca sholawat sama Rasul. Rasul kenalin. Makanya kan kita itu disuruh baca sholawat itu kalau malam Jumat tuh paling kagak 300 kali baca. Lalu kan ada pertanyaan, kenapa sih sholawat kalau hari Jumat itu beda istimewa dibandingkan dengan hari yang lain. Tapi kalau hari Jumat itu sholawat. Dikatakan sholawat kita kepada Nabi Muhammad yang kita bacakan pada hari Jumat itu langsung didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita baca di hari yang lain, itu ada malaikat yang tugasnya nyampein ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Ustadz Samsudin baca sholawat malam Senin 100 kali. Itu juga ada tiduri juga 15 kali gitu katanya. Nah, itu nyampe. Itu yang nyampein malaikat. Tapi kalau hari Jumat, malam Jumat kita sholawat, Rasulullah dengar sendiri sholawatnya. Apalagi kalau Ustadz Samsudin yang baca sholawat lain kan dia modelnya. Nabi Muhammad kenal banget nih Samsudin suaranya gitu. Begitu, makanya tadi hari kiamat dia baca sholawat. Samsudin ini gue kenal banget. Dan. Masuk. Itu dikenalin suaranya. Nah kita aja kalau telepon, kita lihat orangnya ya, kadang-kadang nomornya nggak ada. Wah kita tahu suaranya. Gitu. Gue sering dengar suaranya nih. Gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau sholawat yang kita baca hari Jumat, beliau dengar langsung suara kita di telinganya. Itu istimewanya kalau hari Jumat. Maka itu kita kalau mau sholat Jumat tuh, ya nungguin itu udah baca sholawat aja yang banyak. Jangan nyaring-nyaring bacanya, ganggu orang yang mau sholat sunat pada baca sholawat diamnya pakai tasbih itu. Itu sambil nungguin waktu sholat Jumat. Nih Jumat datangnya udah mau qomat, ya udah baca sholawat katanya. Orang kita Jumat rumahnya dekat masjid enak, emang apa? Kedengeran orang lagi khutbahnya dia masih makan. Kata bini, bang lu gak ke masjid, lu gak denger masih khutbah. Udah khutbah udah kelar makan, ngerokok dulu. Bang jalan dah, baru khutbah kedua. Komat baru dia lari, wow akbar. Dia gak jauh dari rumahnya, dia gelar sejadah aja. Lo gelar situ bang, nyampe katanya ini. Nyambung. Itu datang paling belakang, pulang paling dulu umat Nabi Muhammad. Tadi habis ngaji Ustaz begitu umat Nabi Muhammad. Ya datang belakangan,
Orang paling duluan itu mentar di hari kiamat. Ya, datang belakangan masuk surga duluan. Ini dipraktekin sembahyang Jumat. Ya bukan tempatnya di situ. Ya kadang-kadang kita suka begitu pada dekat masjid rumahnya, bukannya jadi rajin ke masjid entar-entar. Justru saya lihat yang jauh dari masjid itu datangnya lebih awal. Gitu. Datangnya lebih awal. Yang dekat masjid entar dulu. Baru sholawatan. Gitu. Jadi itulah. Jadi nganggap. Makanya kan sahabat Nabi dulu itu kalau mau beli rumah, nyari rumah itu cari yang rumahnya jauh dari masjid. Nggak mau yang dekat masjid. Emang apa? Biar langkahnya lebih banyak ke masjid. Gitu. Kalau orang sekarang mau beli rumah, nanya, "Pak, ini rumahnya dekat masjid nggak?" "Oh, dekat banget, Pak. Paling 10 meter." "Oh, nggak jadi dong, berisik." Ada orang yang begitu. Saya kalau dekat-dekat masjid berisik banget tuh speakernya. Ya, begitu. Makanya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya kan Yusuf, apa itu yang Yusuf Islam ya? Yang orang Cina siapa nih Yusuf ya? Iya. Yusuf ya. Yusuf Hamka. Dia kan cerita dulu, ya waktu dia rumahnya dekat masjid dulu, no masjid suara speakernya tahu sendiri. Ada yang subuhnya jam 5 kurang seperempat. Jam 3 udah hidup. Oh nyari setel kaset merbot. Habis setel kaset dipulang lagi tidur. Ya itu tetangganya ada yang lagi sakit baru dioperasi. Dengernya udah nggak bisa tidur. Ya nggak boleh begitu juga. Ya speaker ini walaupun kita ini mayoritas tetap ada aturannya juga. Ibadah itu belum tentu bikin kita masuk surga. Contoh ente sembahyang Jumat. Ente kemudian baca Quran tuh nyaring banget. Orang sembahyang Jumat tuh kan sambil nunggu Jumat ada yang sholawatan. Ini baca Quran nyaring banget. Orang liatin dah. Udah bacanya salah mulu lagi. Nyaring lagi nggak tahu diri buat orang dah. Kan ganggu orang itu. Orang lagi pada sholat, ada baca sholat makanya kan begitu. Biar kita tahu. Ya. Itu orang lagi pada sholat, baca Quran boleh tapi salah tempat jangan di situ. Bacanya diem aja. Ada orang lagi pada sembahyang ntar ganggu orang sholat. Makanya itu Yusuf Hamka pernah gitu kan dia cerita tuh. Akhirnya dia ngomong tuh, nah di ibunya baru dirawat di rumah sakit baru pulang, ya kan. Akhirnya dia ngomong sama pengurus masjid, bisa nggak speaker masjidnya selama seminggu dulu, udah seminggu jangan pakai speaker luar dulu, katanya speaker dalam soalnya ibu saya baru pulang dari rumah sakit. Lalu apa kata pengurus masjidnya? Oh baik. Jangankan seminggu, pokoknya kita nyalain speaker luar sampai ibu ente sembuh. Nah itu dibilang itulah yang membuat saya tertarik dengan ajaran agama Islam. Toleransinya begitu. Ini kita kagak kalau begitu. Sampai lu Cina. Minta speaker urusan lu, nggak perlu rumah lu di sini. Rumah lu sama masjid duluan masjid. Dibilang ketika pengurus masjid ngomong gitu, itu mulai dia ada ketertarikan dengan agama Islam. Yang akhirnya itu salah satu penyebab dia memeluk agama Islam. Toleransi yang luar biasa dari para pengurus masjid yang ada di dekat rumahnya. Jadi speaker dimatiin dulu yang luar, ya, sampai nungguin ibunya baik sehatan itu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi kayak begitu ajaran-ajaran yang penuh rahmatan lil alamin. Sampai waktu dia masuk Islam kan bininya juga belum masuk Islam. Ya kan? Masih Kristen. Tapi tetap ya kalau dia lagi sahur bangunin sama bininya. Nah giliran bininya mau Natalan ya dikasih izin, tapi jangan pakai rumah yang ini, rumah yang belah sono aja katanya gitu kan. Boleh nggak apa-apa undang teman-temannya. Nah dari hal yang seperti itu kemudian istrinya akhirnya masuk Islam juga. Kalau kita kagak dah, gue bercerai sama lo udah, kita pindah agama. Caranya untuk narik makan. Makanya kan dibilang dia dapat pesan dari Buya Hamka, ya. Pesannya apa? Tugas ente Islamin orang-orang Tionghoa. Gitu. Orang Tionghoa tuh dulunya banyak yang Islam. Ya orang Cina itu yang Islam 150 juta. Cuman penduduknya berapa? 2,5 miliar, ya.
Jadi 150 juta kalau dibandingin sama 2,5 miliar berapa persen cuman? Ya, kecil. Tapi kalau kita lihat di Indonesia berapa? Paling Indonesia umat Islam 280 juta. Nggak beda jauh. Makanya kalau kita ke Cina ngelihat orang-orang Cina pada pergi haji itu banyak sipit-sipit. Siapa yang menyebabkan orang-orang Cina pada pergi haji? Gus Dur. Gus Dur. Maka orang Cina terima kasih banget sama Gus Dur. Kapan? Waktu Gus Dur bikin kelenteng-kelenteng tuh, tempat orang-orang Cina pada apa namanya? Ibadah gitu. Diizinin kan Tionghoa tuh agama itu nah lalu kemudian ketika Gus Dur datang ke Cina dibilang gitu, saya udah izinin orang-orang Cina di Indonesia ibadah dengan keyakinannya. Jadi yang dulu agama ada 5 tambah lagi ditambahin nama agama Tionghoa, mereka boleh bikin. Nah sekarang orang Islam yang ada di Cina ente izinin dong pergi haji. Begitu barternya. Akhirnya mulai tahun berapa tuh? Tahun 2000 berapa tuh? Waktu saya pergi haji itu tahun yang kedua orang-orang Cina pergi haji. Banyak. Siapa jasanya? Gus Dur. Kadang-kadang kalau orang yang nggak paham, Gus Dur apaan katanya tuh? Tionghoa diresmiin agamanya di Indonesia. Ya, pandangannya cuma segitu doang. Kalau Gus Dur mandangnya nanti dari sini gue mau buang ke Cina. Lihat di Indonesia orang Tionghoa agamanya udah gue bebasin, boleh ibadah jadi agama yang diakui. Nah sekarang Islam yang di Cina tolong dong dikasih kesempatan buat melaksanakan haji. Nah dari situ kemudian pemerintah Cina langsung membolehkan orang-orang yang Islam untuk pergi haji. Itu begitu. Jadi itulah cara-cara dakwah yang kadang kita nggak sampai gitu tuh yang begitu ya. Nah ini jadi Nabi Muhammad disuruh bilang apa yang dia mau nanti akan didengarkan. Katakan apa yang kau minta ya Muhammad akan diberikan. Ya kalau mau nolongin silakan siapa aja. Maka Nabi Muhammad pokoknya orang-orang yang ada iman di dalam hatinya akan ditolongin oleh Rasulullah SAW. Makanya begitu. Jadi kita nih biar kata nanti Nabi Muhammad tuh akan nolongin kita. Nabi Muhammad nggak mau masuk surga sebelum semua umatnya masuk surga. Tuh hebatnya Rasulullah SAW. Ditungguin oleh Rasulullah. Mana nih? Gitu. Memang kerjaannya dulu dia tahu nggak bener, ditungguin mana nih? Ya. Nabi akan nolong dia semaksimal mungkin agar masuk surga. Tapi kalau emang ditolongin nggak bisa juga, emang amal jeleknya kebangkatan banyak ya mau bilang apa udah. Ya, gitu. Ya jadi seperti itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi orang yang ada keyakinan di dalam hatinya disertai persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah. Jadi begitu orang yang ucap syahadat aja pasti masuk surga. Ini yang dibilang begitu. Lagi mau kawin, ngucap syahadat, asyhadu alla ilaha. Ngucapnya juga nggak benar kalimatnya, asyhadu alla ilaha macam. Tapi artiin. Makanya kan kalau kita jadi ngawinin orang tuh, apalagi orang-orang yang model-model begitu, ya ngucap syahadat, artiin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru ankahtuka wa zawwajtuka maktubataka ala ma amurallahu bihi mimsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Ya saya jadi hafal tuh sering, tapi saya nikah baru sekali kan, tapi saya hafal tuh akad nikah, saya nikahkan dan saya kayaknya. Oh Yusuf hafal enggak tuh? Ya, jadi seperti itu. Itu yang dilakukan Rasul. Waruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhala al-masjida wa Ka'ab bin Akhbar yuhadditsun nas. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Beliau masuk ke dalam masjid dan Ka'ab bin Akhbar ada di dalam masjid lagi ngapain? Bahasanya lagi pada ngobrol sama orang banyak. Bahasa kita lagi ngajarin orang, Ka'ab bin Akhbar. Ya. Faqala lahu Umar. Lalu Umar bilang sama Ka'ab, ya bahasanya, khawifna ya Ka'ab al-Akhbar. Ya Ka'ab, ceritakan kepada kami atau kasih kami cerita yang bikin
kita ini jadi takut, kita jadi ngeri. Ya mungkin tadi dia dengerin Ka'ab lagi cerita sama orang-orang banyak tuh, mungkin ceritanya kurang ngeri, kurang serem gitu kan. Kata Umar, Ka'ab ceritain sama kami cerita-cerita yang serem, cerita-cerita yang mengerikan. Qala wallahi, demi Allah kata Ka'ab, inna lillahi malaikatan qiyaman min yaumi ma khalaqahumullah ma sanau aslabahum wa akharina sajadu ma rafa'u ru'usahum hatta yunfakha fis-sur. Jadi kata Ka'ab, demi Allah, sesungguhnya bagi Allah itu ada malaikat yang selalu berdiri semenjak hari di mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak Allah menciptakan mereka itu diri. Dan mereka tidak membungkukkan sedikit pun punggung mereka. Tetap aja diri. Kali itu malaikat, diri udah 3.500 tahun nih, pegal banget kayaknya gitu. Kagak diri malaikat. La ya'sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makanya malaikat itu ketika dibilang ketika menciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah menjadikan manusia sebagai khalifah. Kan malaikat protes. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah ini ya. Jadi malaikat itu enggak kayak manusia, ngaturnya gampang. Diri. Coba kalau manusia belok dilurus, kata Allah. Gue udah bilang belok berkali-kali dilurus juga. Allah bilang lurus dibelok. Itu manusia. Makanya manusia ini dinamis. Kalau manusia diciptain kayak malaikat, dunia enggak seru. Ya kan? Nggak kayak sekarang nih, polisi bunuh polisi, kan ceritanya seru tuh. Ya kayak sinetron kita nonton. Belum jelas nih masih basuk-basuk. Ya besok mau diotopsi ulang nih hari Rebo. Lagi lama banget hari Rebo. Tadi aja hari Senin, ngapain nunggu hari Rebo? Ya keburu rusak mayatnya. Ngapain nunggu kelamaan urusan begini. Kan ini kan jadi ituan juga nih, jadi bumerang juga nih buat kepolisian urusannya. Nih kalau kebongkar semuanya nih urusannya gimana ntar? Korpsnya ini jatuh namanya gitu. Kok bisa begitu ya? Pantesan aja kita kalau urusan sama polisi urusannya gak bisa menang. Gimana emang dia yang punya semuanya urusan. Yang A jadi B, yang B jadi C, yang C jadi D, itu urusannya. Nah itu makanya hadirin nih ya mudah-mudahan ini kan kayak sinetron. Yang nontonnya anggapnya sinetron gitu. Kan judulnya polisi bunuh polisi sinetron. Ada macam-macam. Lama nih yang urusan begini sinetronnya. Ya kayak sinetron di Indosiar. Ya udah habis lanjut lagi. Coba kalau yang lain-lain gampang. Yang bini tentara ditembak langsung kelar urusannya. Selesai, ketangkep udah orang-orangnya. Laki tahu-taunya mau kawin lagi kan gitu. Bininya biar mati. Udah diracunin nggak mati juga, kebal juga nih. Disantet nggak nempan, akhirnya ditembak. Ditembak aja masih hidup tuh bininya. Ya. Di rumah sakit tuh gitu. Jadi kayak itu gampang banget urusan. Kenapa yang begini kelihatannya susah urusannya? Nah ini karena urusannya apa ya? Urusan di level atas ini orang-orang bintang-bintang, jadi agak repot. Hitung-hitungannya harus matang semuanya. Dan biasanya kalau gini ada intrik-intrik politik juga di dalamnya, persaingan dan lain sebagainya. Itu kita nggak paham dah tuh. Ya urusan begitu. Yang penting kita nonton aja itu sinetron gimana akhirnya kan gitu. Ya begitu, nonton aja udah. Makanya kan kalau mau mencari keadilan di dunia nggak ketemu. Keadilan di mana? Di akhirat. Makanya kan kalau di dunia kita cari, wah kamera CCTV-nya rusak. Tapi kan tetangganya punya kamera. Ya kan? Dia jalan jam berapa? Dari mana? Itu bisa dicek kameranya. Katanya dari Magelang, cek semua di jalan tol. Mobilnya apaan? Itu sekarang makanya fungsinya kamera-kamera yang ada di jalan itu fungsinya begitu. Kalau ada kejahatan kriminal bisa langsung diurut dari mana dia. Buka kameranya semua. Kalau kita tetanggaan saya yakin kameranya diminta. Saya minta rekamannya. Tanggal sekian diambil, dilihat. Oh di jalan nih mobilnya ini. Bisa dilacak gampang sebenarnya. Jadi seperti tapi kan namanya sinetron kalau langsung habis nggak seru ceritanya gitu. Jadi
biar lamaan dikit. Kita tugas kita nonton aja nanti. Ya. Gimana? Akhir itulah dunia. Tempatnya tipu daya semuanya. Tapi keadilan yang ada nanti cuma di hadapan Allah Subhanahu. Kalau di dunia orang yang berkuasa bisa menang. Ya, karena hukum dia yang punya. Tapi nanti di hadapan Allah nggak ada. Gitu. Yarin aja, makanya kita kalau dizolimi udah diem aja dah. Kita mau ngelawan gimana? Kekuatan kita nggak ada. Saudara orang sebenarnya saudaranya bintang 2, bintang 3. Saudara kita S-an, Satpol PP ya jauhan. Itu juga masih kontrak belum. Ya berat udah pokoknya udah diem aja dah, ngalah aja dah, mau bilang apa lagi udah. Ya begitu dah dunia ya. Jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah. Udah itu aja, nanti lagi kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa zidna ilma sayyidina fi rizqi wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.